al-jahlu rifal jahlu sifatun zatiyatun lil abdi wal alam kulluhu abdun wal ilmu sifatun zatiyatun lillah fakhud majmu'a asyarat usirat ilaihi fi hadha tajiduhu as-siratul aziz wa amma siratu rabbika faqad asyara ilaihi ta'ala biqaulihi faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' yaqulu ay ka'annama yakhruju an tab'ihi wa syai' la yakhruju an haqiqatihi. Kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini mengungkapkan rasa syukur atas beberapa nikmat yang sengaja Allah berikan kepada kita sekalian sebagai bukti janji-janjinya, juga merupakan tibyan likul syai', memperjelas terhadap segala sesuatu itu bersumberkan dari Allah SWT. Begitu juga imtihanan alaina, ujian bagi kita sekalian atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi nikmat yang di mata kita itu sebagai sesuatu yang menyenangkan barangkali, tapi di mata Allah bisa jadi itu sebagai ujian, imtihan. Bisa jadi di mata Allah memang itu janji-janji Allah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan malam hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik pemberian secara lahiriah berbentuk ilmu atau pengertian, pengalaman, juga pemberian kesehatan mungkin, atau sebaliknya. Ya, tepatnya pada malam hari ini adalah malam Rajab peringatan, di mana bulan yang sangat bersejarah diperjalankannya Rasulullah Muhammad SAW menghadap soal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melestarikan hasrat-hasrat ketuhanan di muka bumi. Secara lahiriah bisa jadi ketika Rasulullah tidak diperjalankan oleh Allah melalui sebuah perjalanan Isra Mi'raj, bisa jadi manusia mengedepankan kehidupan yang sesaat ini lebih menitikkan hal-hal yang bersifat syar'iyah,
yang bersifat manusiawi, tapi sifatun ilahiyah ini tidak pernah melekat. Padahal sifat yang melekat di dalam diri manusia adalah al-jahlu, sifatun zatiyatun lil abdi. Kalau saja tidak diperjalankannya seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses Isra wal Mi'raj, lagi-lagi bisa jadi manusia itu terpuruk tenggelam dalam kebodohan. Karena di muka bumi tidak lagi ada orang yang menitik beratkan sisi iman, sisi tauhid atau sisi keyakinan. Hanya akal pikiran yang mendominasi di dalam kehidupan mereka, sehingga semangat untuk menuju Allah, semangat untuk mengabdi ini dapat dikatakan melemah, semangat bertuhannya melemah. Nah, ini lagi-lagi karena manusia dikelilingi oleh sifat yang namanya al-jahlu, yang artinya tidak tahu apa-apa. Kalaupun dia tahu dia punya satu pengalaman, itu lagi-lagi pengalaman yang bersifat syar'iyah, sifat manusiawi, pengalaman yang sengaja dipola sedemikian rupa oleh akal, apapun itu bentuk pengalaman mereka. Wal alam kulluhu abduh. Sedangkan alam sekitar kita itu secara umum di mata Allah adalah abduh. Kenapa alam dikatakan abduh? Karena itu merupakan ciptaan Allah. Baik yang itu merupakan benda mati barangkali di mata kita, dia di mata Allah sebagai hamba, dan dia juga mengabdi dengan syariat yang berlaku dengan benda tersebut, pepohonan, bebatuan, air dan seterusnya. Mereka taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu sifatun zatiyatun lillah. Sedangkan ilmu itu merupakan sifat yang melekat dalam zatiyah Allah, dalam diri Allah. Apa yang dimaksud ilmu kok merupakan sifat zatiyah lillah? Sifat yang melekat di dalam diri Allah, di dalam zat Allah. Sebelum secara rinci kami ungkapkan al-ilmu sifatun zatiyatun lillah, kami tarik ke belakang lagi bahwa Rasulullah diperjalankan oleh Allah perjalanan secara lahiriah, perjalanan darat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan, diperjalankan juga sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Hadratul Qudsiyah, Hadratul Ilahiyah, tempat yang suci, tempat
singgasananya Allah Subhanahu wa taala sampai Arsyullah. Karena temanya ini adalah al-jahlu. Artinya antara hamba dan Tuhannya. Kalau di ceritanya hamba itu bodoh, Tuhan atau pencipta ini maha segala-galanya, alias pandai. Secara lahiriah Rasulullah sangatlah tidak mungkin diperjalankan secara lahiriah oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai terbang ke langit yang ketujuh. Di situ menghadap Allah. Ini logika tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Karena Rasulullah juga manusia yang seperti kita juga, secara fisiknya seperti kita. Yang membedakan Rasulullah tidak seperti kita itu adalah dada beliau, batin beliau. Kan di dalam diri Rasulullah dipenuhi nur ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan. Sehingga dari beberapa bulan yang lalu pernah kami sampaikan, nurani arah, cahaya yang dalam diri Rasulullah menuntun Rasulullah kemana-mana, menuntun, memberikan hidayah, memberikan petunjuk terhadap segala sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, al-ilmu sifatun dzatiyatun lillah. Ini yang sengaja akan kami tengahkan melalui kajian Isra wal Mi'raj beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan Mi'rajul Mukminin, zikir yang alatnya adalah hati. Ini sama halnya, sekali lagi, zikir yang alatnya adalah hati, itu sama halnya perjalanan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika zikir tidak ada di dalamnya ilmu Allah, maka zikirnya hampa. Zikirnya tidak berkualitas, zikirnya tidak berbobot. Hanya keluar dari mulut mereka adalah busa-busa keangkuhan, kesombongan dan seterusnya. Tapi zikir yang ada ilmunya, az-zakirnya, orang yang berzikir, ini menjadikan dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dzikra liman kana lahu qalb. Nah, sekelumit sejarah perjalanan Rasulullah ini mengingatkan, ya, atau peringatan bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, liman lahu qalbun, dzalika dzikra lidzakirin. Ahli zikir mestinya peka terhadap sesuatu yang terjadi melalui kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperingati bulan Rajab hanya dari cerita ke cerita tentang perjalanan Rasulullah, tapi kita tidak pernah kepingin masuk ke dalamnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam perjalanan Rasulullah? Dia lagi-lagi
tinggal cerita, tidak ada yang membekas. Coba bayangkan di sana sini terjadi peringatan yang Maulid Nabi, yang Isra Mi'raj, macam-macam. Tapi habis acara ya selesai. Nggak ada sesuatu yang melekat. Ada sih ada, tapi ya cuma berapa persen. Ya buktinya udah jelas. Oleh sebab itu bulan Rajab ini sampai Rasulullah mensyariatkan bermohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bulan Rajab ini menjadi bulan yang berkah. Apa itu berkah? Sampai pada bulan Ramadan nanti maunya bulan ini menjadi bulan yang berkah. Artinya apa? Di mata Rasulullah bulan Rajab ini bulan yang penuh berkah. Yang dimaksud dengan bulan yang penuh berkah adalah bulan di mana kesadaran akan kehambaan Rasulullah ini dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, ya, sehingga Allah berkenan. Kalau mungkin bahasa manusianya, Allah hadir, ya, mendekati Rasulullah, diajak bertemu atau ketemuan di Sidratul Muntaha melalui malaikat-malaikat. Makanya diperjalankan, dipersiapkan kendaraan yang super. Dan hendaknya keberkahan ini juga menuntun kita sebagai umat Rasul, menuntun kita kemana? Kepada Allah, menuntun kita membuka mata hati kita bahwa kita sekalian butuh, kita sekalian perlu, kita sekalian berkepentingan dengan Allah. Kalau kita mau melepaskan sifat-sifat manusiawi, ya, kita isi, kita tutup dengan sifat-sifat ilahiyah. Rasulullah berhasil melepas sifat-sifat manusiawinya. Sampai sebelum perjalanan Mi'raj, dalam kisah beliau dioperasi, dibelah dada Rasulullah, dibersihkan sifat-sifat manusia yang masih melekat dalam diri Rasulullah. Karena apa? Karena akan sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dalam teori tarekat diadakan talqin, diadakan bai'ah. Saya ingat kisah di saat Rasulullah diperjalankan oleh Allah, dikawal seorang malaikat yang tugas beliau adalah membukakan dari pintu satu ke pintu berikutnya. Di perjalanan di alam sana, Rasulullah diajak istirahat oleh malaikat. Muhammad, kita istirahat dulu. Sesudah istirahat, ketemu pohon yang besar, yang daunnya lebat. Duduklah di bawah pohon. Enggak selang lama, kemudian ada cahaya yang menyerupai burung hingga di sebuah ranting pohon di mana Rasulullah dan malaikat istirahat di situ. Akhirnya tercengang, kagetlah seorang malaikat itu melihat cahaya kayak burung didekati oleh malaikat, ingin menyapa atau mungkin ingin mengambil burung. Seketika begitu sudah dekat dengan cahaya yang nampaknya seperti burung itu,
malaikat pingsan. Rasulnya diam seorang diri tanpa bergerak sedikit pun melihat cahaya. Karena tertantang oleh Rasulullah bukan lagi itu sebagai cahaya yang berbentuk buruk, tapi di mata Rasulullah itu adalah Allah. Bukan juga berarti dapat diartikan bahwa Allah itu cahaya kayak burung. Tidak demikian. Nah, inilah kecerdasan seorang Rasulullah ketika Rasulullah menanggalkan sisi manusiawinya. Kalau ditarik kesimpulan sementara, ketika orang yang beriman hanya saja mengedepankan, menitik beratkan sisi manusiawinya, sehingga ketika diajak, dipaksa untuk kembali kepada Allah, alasan-alasan yang selalu teruntukkan dirinya. Ini adalah sebuah kebodohan mutlak yang setiap saat dipakai oleh mereka. Al-jahlu sifatun lil abdi wal alam kulluhu abduh. Bagaimana kemudian kita orang yang beriman ketika berzikir kepada Allah, ketika kita sholat, ketika munajat bisa nyambung? Bahwa ketika mengabdi kepada Allah hanya lisannya, hanya fisiknya, tapi batinnya tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Sulit. Dan perjalanan ini tidak akan pernah berkembang menemukan apa-apa. Laqad laqina fi safarina hadza nasumba. Hanya capek, hanya payah, hanya penderitaan yang bisa dia rasa. Tidak pernah menemukan keindahan di dalam hidupnya. Karena apa? Yang semestinya orang beriman itu, sebagaimana yang Allah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ada 3 hal. Hakun lillah, hal yang mesti dipenuhi, teruntukkan Allah, hak kewajiban kita terhadap Allah. Yang kedua, hakun li anfusihim. Yang ketiga, hakun lil khalqi. Ini seringkali 2 hal antara hakun li anfusihim dan hakun lil khalqi ini justru mengalahkan hakun lillah. Dan itu kebodohan yang nyata. Ikhwan akhwat, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi zikir yang dijadwalkan sedemikian rupa di dalam bertarekat ini hendaknya agar supaya kita walaupun berapa detik lah ini bisa mencicipi sebagaimana mi'rajnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata tidak zikir sebagai rutinitasnya. Ya, begitulah rutinitas. Rutinitas yang tidak mendorong mereka menjadi orang yang istiqomah. Bagaimana hidupnya akan berkah? Barakna aulahu liyuriyahu min ayatina. Sekalian mereka tidak berkah, yang diinjek tidak berkah, yang dimakan tidak berkah. Karena Allah tidak menjadi satu-satunya tujuan. Dan itu ditantang dipesani Gusti Allah langsung.
langsung dilihat langsung. Wa huwa samiul alim, wa huwa samiul basir. Keberkahan tidak berpihak kepada orang yang berpaling dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau memakai sifatun zatiyatun lil karena dasar kebodohannya. Orang soal kepada Allah, dia harus memakai cara Allah. Bagaimana caranya? Memakai cahaya yang zuru binurillah. Pakai cara pandang dulu. Bukan cara manusia. Diperintahkannya sholat misalnya. Dari sisi manusiawinya, Rasulullah mengatasnamakan diri sebagai hamba, sebagai utusan. Ini jadi utusan seluruh umat manusia. Ketika Rasulullah menyampaikan perintah dari Allah tentang kewajiban melakukan sholat, ditawar oleh manusia. Secara manusiawi karena Rasulullah sebagai pimpinan, dia nurut. Beliau nurut apa yang dimau umatnya. Ya Allah, kayaknya umat kami tidak mampu ketika seberat itu beban teruntukkan mereka. Dari 50 waktu sampai menjadi 5 waktu. Tapi saat-saat tertentu, walaupun seorang panutan, walaupun seorang rasul, seorang utusan, tidak lagi mau menuruti kemauan umatnya. Coba bayangkan dari 50 menjadi 5 waktu, itu maunya umatnya masih dikurangi lagi. Enggak mau Rasulullah. Jadi berhasil melepaskan sifat al-insani, sifat secara manusiawi, sehingga Rasulullah memegang prinsip-prinsip ketuhanan. Karena setiap ada perintah, di dalamnya ada manfaat. Setiap ada larangan, di dalamnya ada manfaat. Kenapa ini dilarang? Kenapa ini diperintah? Nah, ini bisa dirasakan langsung oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah katakan di dalam dirinya subhanalladzi asra bi 'abdihi, yaitu dari Allah ke malaikat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkat takjubnya, tingkat herannya seorang Muhammad kok bisa ke sana? Iya, ada di dalam diri Rasulullah ketika diri Rasulullah sedang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba. Ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia. Jadi apa di balik peringatan Isra Mi'raj? Kalau saja sekedar cerita, tidak pernah kita buktikan ya, dalam kehidupan kita, di dalam berkeyakinan kita. Ya, kita cerita dengan 3 cerita, walaupun membaca tentang kisah tentang cerita itu ada pahala tersendiri. Tapi yang dimaukan tidak sekedar itu. Karena perintah ini pada hakikatnya ada tolabul imtiyaz, harapan di balik perintah itu nurut, ikut. Dari yang diperintah diharapkan nurut, mengikuti apa yang menjadi aba-aba pemerintahnya. Yang dimau Rasulullah ketika diperintahkan 50 waktu diterima, tapi begitu ditawarkan kepada umatnya yang sangat itu tidak mengerti tentang sisi ketuhanannya, dia hanya melihat dari sisi Rasulullah sebagai panutan. Kayaknya kok berat sekali tuh Muhammad. Beliau dikurangi, agak dikurangi. Bisa nggak kira-kira? Ya, coba saya tak soal lagi. Itu masih nurut.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh benar-benar Allah jadikan seorang rasul yang dari jenis kalian. Maksudnya apa? Agar supaya ketika seorang manusia itu mendapatkan perintah ya dari manusia, dia bisa berkomunikasi, interaksinya membaik. Tapi karena yang membawa perintah ini adalah orang pilihan Allah, beliau amanah, beliau siddiq, ada sifat-sifat fatona, sifat kenabian yang kemudian apa yang beliau perintahkan ini semata-mata in huwa illa wahyu, merupakan wahyu. Yang menariknya wahyu sekalipun ketika ditawarkan kepada umatnya, ya sifat-sifatnya seorang rasul mengatasnamakan diri sebagai utusan, tapi diperintah Allah, tapi diutus Allah, diperintah juga dengan umatnya, dituruti. Tapi saat-saat tertentu tidak pernah mau mengikuti apa yang dimau umatnya. Terbukti habis 5 waktu tidak lagi. Ini di dalam dunia tarekat sangat tepat sekali. Ketika kita ingin belajar sebagaimana yang dirasakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nurani arok, Rasulullah dituntut oleh cahaya yang ada di dalam diri Rasulullah. Sehingga sudah barang tentu ketika yang menuntut ini cahaya, jadi akan tahu apa itu kebenaran. Maka Allah katakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang betul-betul dikehendaki oleh Allah hidayah, yang diberi petunjuk oleh Allah, dia dibukakan yashrah sadrahu lil Islam, diberi kemampuan, diberi pengertian yang sangat luas di dalam dada mereka tentang apa itu Islam. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al masyaallah sadrahu dayyqan. Tapi ketika Allah menghendaki terhadap hambanya ini akan disesatkan, maka di dalam dadanya dia sempit, otaknya sempit, dadanya sempit, sesek, susah untuk berpikir yang normal, susah untuk diajak kembali kepada Allah. Harajakan nama yas'adu fis sama, berat rasanya ketika diajak ingin kembali kepada Allah, kayak mau terbang ke langit saudara. Oleh sebab itu bersyukur lagi bersyukur kepada Allah. Kita diajarkan oleh guru kita berzikir kepada Allah. Ya, itu merupakan mi'rajul mukminin. Maka rasakan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Ini merupakan hasil mi'rajnya guru kita. Hasil mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap ada sholat ada zikir, ada sholat ada zikir. Karena apa? Hakikat sholat adalah zikir. Oleh sebab itu mudah-mudahan syukur kita melalui serangkaian acara peringatan Isra Mi'raj ini betul-betul diterima dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimengertikan oleh
Allah banyak hal tentang agama Islam di dalam dada kita. Kemudian Islam menjadikan segala-galanya di dalam kehidupan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syakirina Allah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma inna na'udzubika Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.